7 macam lauk pauknya. Belum lagi minum. Masya Allah. Buka peti ais kita ada 4 macam pula ada. Buka poket kita ada 5 macam pula etek. Kita bilang kita miskin. Ya Allah. Masuk rumah, lewat kiri, kaki tersandung kursi. Belok kanan, kaki tersandung lemari. Belok kiri lagi, kaki tersandung lagi peti ais. Masuk dapur, tersandung lagi sama kitchen set. Macam supermarket rumah kita. Andai kata Nabi ada di sini, dia tengok kehidupan kita, macam mana lah kira-kira perasaan Nabi? Yang mananya umatku? Yang mananya umatku? Kita baca Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Sallallahu alaihi. Betapa dapat pahala lah, bukan tak dapat pahala. Tapi selagi hidup kita 24 hours daily activities not according to the sunnah, the way of Nabi Muhammad SAW, that is rejected all your amal. Dan amilan laisa lahu fi amrina fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amal tak ada bagi contoh Nabi, fahuwa raddun, ditolak oleh Nabi SAW. Maka kita belajar. Kita ni orang jahil semua. Saya lagi lebih jahil. Makanya saya 13 tahun di pesantren, hafal Quran, hafal hadis, tapi merasa bodoh lagi sekarang. Belum pandai-pandai lagi. Sudah keliling dunia 25 negara, belum lagi pandai-pandai. Tak paham juga dakwah ni. Apalagi kita yang belum pernah ikut. Pergi Turki, ada makam Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap hari ribu-ribu orang datang situ. Orang datang situ 1 kilometer sudah banjir air mata. Ada apa situ? Aku baca tadi, patutlah, pantaslah orang menangis. Rupanya Abu Ayyub Al-Ansari ini yang menyambut Nabi Muhammad di Yasrib ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah terusir dari Mekah, Tuhan. Masya Allah, tak boleh apa-apa. Dari berangkat apa adanya, berangkat hijrah sampai ke Yasrib. Madinah belum ada lagi. Madinah sekarang aja sudah bagus. Dulu Yasrib kota sampah, kota jorok, kota kotor, jahiliyah, bunuh anak, makan haram, minum khamar, judi. Wanita hamil dijudikan. Hamil sini, kamu taksir apa isi anak dia? Laki kah perempuan? Laki, berapa bayar? 1000 rial, mana duit? Letak sini. Kamu taksir apa anak dia? Perempuan, mana bayar? 1000 taruh sini. Ambil alkohol belah perut dia. Laki, kalau laki-laki dia menang duit sama dia. Kalau perempuan tak ada hukum, sudah mati, kubur saja, sudah selesai. Tak ada yang keberatan. Itulah Nabi datang Madinah macam tu, kota Madinah. Bukan tuan macam pergi sekarang macam surga. Nabi sampai di sana disambut. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Telah terbit al-badru. Tahu al-badru? Bulan bernama 14 hari. Buat kalau 14 hari bulan tengok dekat luar atas. Full moon. Full moon, ya. Teranglah tu, itulah diibaratkan al-badru itu, itulah Nabi. Makanya telah terbit al-badr alaina pada kita. Min saniyatil wada, dari wada yang kedua, dari Mekah. Masa wajib bersyukur sepina, kita wajib bersyukur. Mada'a lillahi da, telah datang da'i, da'an mengajak kamu taat kembali kepada Allah. Bersambung orang-orang berebut. Ya Rasulullah, rumah aku aja ya Rasulullah. Aku ada rumah swimming pool ada. Ada herder aku jaga semua. ATM aku ada 5. Kalau kita sekarang mana? Dan saya bilang hazal bakal huwa min amrillah. Tunggu ini unta, namanya si bakal. Untanya Nabi itu namanya bakal. Tunggu dia atas perintah Allah. Kemana dia bawa aku, situlah aku singgah. Tiba-tiba unta ini duduklah dekat satu tempat. Nabi sudah nak turun, dia bertegak lagi. Pergi sana balik di sini lagi. Duduk. Agak lama Nabi itu turun. Ternyata itu adalah halaman rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari.
Abu Ayyub Ansari, rohit depan rumah kita nih, rasa matahari, bulan, bintang sekaligus turun dekat dia. Bagaimana perasaan Abu Ayyub Ansari? Rumah dia dijadikan tempat tamunya Rasulullah SAW. Semua orang sudah berebut, orang-orang kaya, tak ada yang dapat. Abu Ayyub dapat. Sampai dia salah kamar sama bini dia. Kita letak mana Rasulullah? Letak situ aja lah, letak situ. Dia pula dekat atas. Salah lah kita, masa kita di atas? Esok putar balik. Nabi naik ke atas, orang tu duduk dekat bawah. 70 hari Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari waktu pertama hijrah. Sejarah itu. Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari dia makam dia ada di Istanbul? Apa urusan dia Istanbul? Ternyata umur 83 tahun Abu Ayyub minta perang antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah, berganti amir. Amir satu kono pecah, berganti amir satu lagi. Tapi orang ini dua-dua masuk surga. Ali bin Abi Thalib masuk surga, Muawiyah pun masuk. Cuman khilafiyah dalam keamiran tidak persoalan. Yang penting karena Allah. Jangan ada khilafiyah tak karena Allah lagi, masuklah setan. Ada khilafiyah tetap Muawiyah lillah, Ali bin Abi Thalib lillah. Apa kata Abu Ayyub Ansari? Aku tak pandang siapa amir, siapa saja amir aku ikut. Nah itu sifat taat. Sampailah dia naik pada kuda, dia pergi sampai arah ke sana. Ya Allah, jangan kembalikan kudaku ke rumahku ya Allah. Maka kuda dia tak mau balik, ada sana aja. Ujung-ujungnya sampai Turki. Maka meninggallah dia di Turki. Ibu kota Turki berubah menjadi namanya Istanbul. Istilah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Ini Tuhan. Jadi kita mau mati dekat katil atau mau mati di mana? Pahala di jalan Allah nih, masya Allah. Malaikat pencatat, ini malaikat pencatat. Satu nih dia tak sanggup. Ya Allah, yang satunya aku tak sanggup ya Allah. Yang lain-lain aku boleh kira pahala, tapi yang satu nih fi sabilillah aku tak sanggup. Karena ada di situ ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Baca surat kabar orang. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cukup? Bukan cukup. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa tahu? Allah melipat gandakan sesuka Allah. Macam mana malaikat mau ikut sesuka Allah? Hah? Malaikat komputer dia bikinan siapa? Allah. Ya, tapi sudah dia bagi dikit khusus. Tapi kalau ini wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Nah ini dia, orang di jalan Allah. Kata ulama, kalau itu tadi kan satu pokok 70 kali 100 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha dikali berapa? Kata ulama minimum kali 1000. Berarti 700.000 kali lipat. Itu paling kecil lah pahalanya. Jadi kalau kau sembahyang tadi, kau fisabilillah sembahyang, kau dapat 700.000 kali 3 kan? Berapa tuh? Nah itu saja. Tapi kalau dekat Mekah, sembahyang di Mekah dapat 100.000. Sembahyang di Madinah 50.000. Sembahyang Masjidil Aqsa 25.000. Ini fadilah dalam hadis. Nah sahabat-sahabat paham. Dia tak mau mati dekat Mekah, dia pergi jauh, pergi Yordan, pergi China, pergi Indonesia, pergi Afrika, pergi mana-mana. Saya sudah pergi dulu, ada kubur sahabat. Masya Allah. Saya pergi Madagaskar, ada Diego di atas pucuk sini. Ada kota namanya Antala. Saya baca-baca riwayat, bukan Antala, rupanya Tolha. Kubur Tolha dekat situ. Orang itu tak pandai baca Tolha, dia bilang Antala. Masya Allah. Rupanya ada makam Antala, kuburnya Tolha, sahabat Nabi yang memapah Nabi. Tolha bersama Abu Hurairah ketika Nabi 14 hari sakit. Hari ke-13 Nabi masih sembahyang di masjid. Abu Bakar wahai Abu Bakar, engkau jadi imam. Nabi sudah dipapah Tolha sama
Abu Hurairah. Hari ke-14 Nabi wafat hari ini. Ini sejarah di dunia. Jadi Nabi itu tak pernah sembahyang dekat rumah sampai kematian Nabi. Allah. Kita siapa? Nabi bukan, keturunan Nabi bukan. Sembahyang pula kita dekat rumah kita. Allah. Nabi mana yang kita tiru? Siapa yang mau bagi syafaat kita? Jadi imam pula di rumah kita. Allah. Yang sudahlah, bertobatlah kita. Yang akan datang kita jangan buat lagi. Saya pun dulu itu sama. 13 tahun pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Sembahyang subuh pukul 7 rumah sendirian, tak kenal masjid. Saya lah dulu tuh. Untung ada budak-budak macam ni. Ustaz, ayo ke masjid. Masjid kau dah ada aku. Kau tak ada ilmu, tak pandai bahasa Arab. Sudah baca kitab belum Ustaz? Saya masih belajar. Belajar dulu, baru dakwah. Ya Ustaz, tak marah. Besok pekan depan datang lagi dia buah mangga, buah jeruk, buah. Ini orang baik pula. Datang lagi bawa amplop pula, ada isinya. Yang lembar 100.000 merah. Wah senang lah Ustaz dikasih duit. Nah minggu depan dia Ustaz di masjid ada anak-anak muda belajar Quran, tak ada guru. Saya juara main baca Quran. Mana orangnya? Datanglah saya. Si rupanya budak-budak macam ini belajar Quran, masya Allah. Alangkah berdosanya saya yang hafal Quran, anak mengaji pun saya tak mengajar. Di situ baru dapat. Jadi kita usaha dakwah itu kalau kita tak terjun tengok kepada umat, hati kita keras sombong, tak dapat hidayah. Kita harus terjun tengok budak-budaknya, tangiskan mereka. Ini kalau dapat hidayah macam ini, saya sudah dapat lebih 1.000 orang macam dia. Di belakang dia ada 1.000 orang tak sembahyang. Dia akan bersama esok pagi. Dia cari kawan-kawannya satu kampus, ayo ke masjid. Ini begitu juga. Kalau ada 5.000 orang Tuhan sudah masuk masjid. England buktinya 10 tahun yang tahu England hanya satu masjid. Sekarang sudah 3.500 masjid 10 tahun. Setiap masjid ada tahfiz Quran free, anak-anak baca Quran. Dan mereka memproduksi hafiz Quran setiap tahun. Sekarang dia ekspor hafiz Quran jadi imam di seluruh negeri. Saya pergi Makau. Di Makau itu kota judi, kota pelacuran, kota khamar. Pendapatan per kapita negeri dia itu dari 3 nih. 99% maksiat itulah dapat duit dia untuk bagi makan rakyat dia. Satu saja ada masjid, imamnya itu ternyata dari England. Ada budak macam ni habis Quran. Dalam hati, kenapa tak daripada Indonesia? Kenapa dari England? Ternyata England ambil usaha dakwah ini. Orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh sudah datang dekat England. Dia kawan-kawan dia kerja sana diajak, dijauhlah diajak. Sampai orang-orang bule, orang putih masuk Islam. Kalau orang lain masuk Islam sudah biasa. Daripada dulu orang bule, orang putih kita panggil sini masuk Islam. Sekarang menurut data 30-45% every year. 35-30% setiap tahun orang bule masuk Islam di England. Ini karena kerja dakwah itu. Ini bukan kerja kecil. Jadi kalau kita melihat satu besarnya usaha, tengok dekat dunia. Dunia kita ada 260 negara, 240 udah masuk ini dakwah. Sekarang sudah 243. Termasuk Tel Aviv sudah ada 13 markas dakwah. Tel Aviv ibu kota kepada Israel. Semua negara Islam tak boleh masuk sana kecuali tabligh. Karena tabligh bukan ajak orang kepada parti, bukan ajak kau jadi pembangkang Mahathir, tidak. Kau datang sana ajak orang taat kepada Allah, ikut cara hidup Nabi. Tentara berkelahi jadi satu. Kau siapa? Islam. Kau Islam. Hamas, Al-Fatah. Mari kita sama-sama sembahyang jemaah dekat masjid. Masya Allah. Lepas itu perang lagi. Di mana ada jamaah seperti ini membawa keberkahan di muka bumi. Kenapa? Amalnya satu saja. Nabi pernah bersabda menyampaikan hadis qudsi. Bunyinya begini. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kegagahanku, kata Allah. Allah bersumpah. Wa inni la ahammu li ahlil ardi adaba, sesungguhnya aku udah memutuskan
untuk mengazab satu kampung. Macam kemarin kena tsunami. Udah putus nih, Allah sudah putus. Faiza nazartu ila umari binti satu. Tapi ketika aku masih melihat ada orang yang sedang memakmurkan rumah-rumah keliling kampung, ajak orang taat untuk memakmurkan rumah-rumah, maksudnya masjid-masjidnya Allah satu. Wa ilal mutahabbida fiha, dan ketika masih orang masih berkasih sayang, assalamualaikum, kasih makan, kasih minum, senyum. Tak ada perkara hasad dengki dalam hati dia. Kedua, yang ketiga, wa ilal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampun di malam-malam gelap gulita. Sa'ataini, rak'ataini, dam'ataini, 22 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata. Dia diam-diam demonstrasi kepada Allah, mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang mulia yang saraftu dzalika anhum, aku hindarkan mereka dari azab yang sudah aku putus akan azab di tempat itu. Makanya saya ini 3 bulan ini mundar-mandir Jakarta Lombok, Jakarta Lombok, Jakarta Lombok, Jakarta Banten, tempat tsunami. Orang panggil saya Ustaz Tsunami, terserah dia lah. Hah? Sudah hancur di rumah, 80/100 hancur. Datang gempa susulan, 1, 2, 3, 4, 5, 167 kali gempa susulan. Saya sudah kira, saya sudah kena 5 kali. Cuman alhamdulillah gempanya 3 zilzal. Kalau zilzal kan gini, gempanya begini, lembut. Alhamdulillah. Mungkin ini berkat doa-doa orang fisabilillah, Allah lembutkan gempa. Jadi tidak zilzal lagi. Kalau zilzal ini walaupun kecil Tuhan 3 skala Richter, kalau begini tetap runtuh lagi atap, runtuh lagi kayu, runtuh lagi batu. Orang pun tak berani duduk di rumah dia sendiri. Itu yang terjadi. Jadi traumatis. Orang traumatis macam orang gila. Rumahku hancur, tapi dia tak mau sembahyang. Aku habis lagu, mati lagu, ini tak ada tempat tinggalku lagi. Tak mau, ya Allah, tak mau baca Quran, tak mau istighfar. Datanglah kita, Pak, ini bala dari Allah. Kalau ada musibah ini 2 saja, satu imtihan, satu ibtilah. Imtihan kepada orang beriman untuk meningkatkan makamnya dia, ibtilah untuk bala kepada orang kafir supaya diazab sebelum mati. Sama-sama. Jadi Bapak mau pilih yang mana? Aku pilih imtihan saja lah, ayo bersih. Alhamdulillah, 1 langkah, 2 langkah. Sekarang kami bangun masjid kira-kira buat 1000 orang. Saya sudah 5 kali di sana sholat Jumat. Alhamdulillah, sholat subuh sekarang 1, 2, 3, 4, 6 usaha kita ini usaha realistis, bukan menghayal. Bukan kita datang satu tempat minta sumbangan, minta duit, bukan. Kita habiskan duit kita, keuangan kita untuk agama Allah. Habiskan. Sebelum habis jangan berhenti. Masya Allah. Dunia ini tak ada. Tuhan di tempat saya di Sentul, di Jakarta, Sentul, ada satu rumah besar, 36 bilik dia. 36 bilik, satu bilik satu pembantu, satu bilik satu pembantu. Dia kerja dekat situ, besi-besi apa, setrika semua. Tuan yang punya rumah belum pernah sekalipun ke rumah itu. Tapi dia punya. Sekarang dia sudah meninggal dunia, dia pun tak paham rumah itu, Tuan. Kira-kira apalah nikmatnya punya kekayaan seperti ini? Allah. Apa nikmatnya? Itulah kita tertipu, mata ulur-ulur. Saya cakap berani macam ini karena saya pun kena juga, bukan tak kena. Agustira, anak gusuran 300. Tanah kami dibantai sama anak-anak cucunya Pak Harto di Jakarta. Habislah. Dijadikan apartemen. Orang miskin makin miskin. Tapi kalau sudah kena ikut usaha dakwah, Allah bagi kekayaan lain. Allah bagi kekayaan lain. Tengok tuan-tuan, ini anak muda segini sudah keliling. Sekejap lagi dia ini sudah 10 negara. Saya pergi ke Mewat itu pusat dakwah dunia di India. Di situ sekarang orang, saya tengok paspor dia 10 negara, 20 negara. Padahal orang miskin. Kita cinta dunia, kalau dia keliling dunia. Kita baru cinta dunia. Cinta motor, cinta rumah, cinta Vespa, cinta Toyota, cinta. Nah, kalau dia sudah cinta keliling dunia, sudah sampai Europe, sudah sampai kemana-mana. Dan banyak orang masuk Islam. Saya pergi ke itu, ke Jepun. Di Jepun itu lain lagi, tak ada masjid. Jadi imigrasi sama ini spy, dia sudah tentu masjid 1, masjid 2, masjid 3. Nah, dapat 10 masjid, kita dikawal lah.
satu. Ya sedap juga dikawal. Kadang-kadang dibagi makan, kadang-kadang dibagi kendaraan gratis, free sama dia. Oh bagus ini dakwah. Di mana kita pergi di situ ada saudara. Nah, di mana kita pergi di situ ada saudara. Sampai di Turki tak ada saudara, masuk sembahyang zuhur pergi. Lepas selesai sembahyang zuhur, imam sah. Assalamualaikum, nahnu jina min Indonesia. Indonesia, baik, jauh. Musafir dia baca kitab. Barang siapa yang didatangi musafir 3 hari, maka seluruh hidupnya dijadikan seperti surga. Siapa yang menyambut menjadi ansor, maka kehidupannya seperti Nabi waktu di zaman ansor. Rumah saya, semua berebut. Masya Allah, makan pagi sebulan, makan siang sebulan, makan malam sebulan. Sampai di tidak ada pondok, tak ada hotel. Semua orang menginap di rumah-rumah orang Islam yang ada di situ. Semua melayani orang musafir macam raja. Nah itulah hebatnya bersahadat. Tuhan kalau tak percaya cakap saya, Tuhan coba dulu 40 hari. Coba dulu, belum betulkah? Tak ingat balik. Kenapa? Sedap luar negeri. Makan free apa semua. Duit saya bawa duit, berapa bawa duit? Saya bilang 15 juta. Oh orang kaya, dia tak tahu. 1 ringgit 3.500. 15 juta cuma 3.000 ringgit. Ya, kecil sama orang mat. Tapi bagi kami 15 juta. Dia bilang, oh kamu orang kaya. Memang orang-orang jalan Allah ini orang kaya. Sebentar-sebentar sudah terbang sana terus, tapi bawa agama. Masalah ya. Anak muda, orang tua, muda. Ini dekat sebentar lagi. Tanggal 31 Maret. 1-2 April, 4 hari di Sri Petaling, Kuala Lumpur akan diadakan pertemuan satu dunia datang. Dan kecil tuan, Malaysia lagi hebes, lagi best sekarang di Malaysia. Saya jemput tuan-tuan tanpa kecuali, hadirlah datang sana. Tengok sendiri tuan. Tuan punya kereta, drive sendiri, tengok keadaan sendiri. Jangan Ustaz Lubis bagi-bagi cakap saja daripada dulu. Tengok sendiri. Saya dulu begitu, 10 tahun saya tak mau ikut. Saya pikir teruk, dia pikir Arkom nih pakai jubah, dia apa? Rupanya bukan. Sholatnya bagus, tahajudnya bagus, baca Qurannya bagus, infaknya bagus, sedekah. Udah macam ni cakap kebesaran Allah je 24 jam kali 40 hari. Apa yang terjadi pada dirinya? Nabi bilang 7 golongan masuk surga tanpa hisab yang nanti ikut Al-Mahdi. 1, anak muda yang hatinya bergantung di masjid. As-sabab qalbuhu mu'allaqun fil masjid. 1. Yang kedua, lelaki yang bekerja untuk masjid-masjid min biladi syatta ila biladi syatta, bepergian dari satu masjid yang lain ke masjid yang lain. Yang ketiga, tajir shadiq, peniaga yang jujur, tidak kurang timbangan, tidak kurangi ukuran dan tidak makan riba. Yang keempat adalah al-imamul adil, seorang imam pemimpin yang adil, tidak zalim. Yang kelima ini, laki-laki yang digodai perempuan cantik. Dia nafsu, itu pun nafsu, tapi dia katakan ana akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang imra'atu sholihah, wanita sholihah, taat Allah, taat Rasulullah, taat suami. Yang ketujuh terakhir, seseorang yang dirinya, raganya, hatinya, panca inderanya hanya diperuntukkan untuk berzikir kepada Allah. 7 nih golongan masuk surga tanpa hisab, yang nanti akan ikut pasukan Imam Mahdi. Selain ini ikut pasukan Dajjal, Tuhan.